Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Maulana. Saya Filan Nadam. Kami dari SMK Negeri 1 Cilengsi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan fasilitator Bapak Ibnu Tricahyono MPD. Selamat menikmati. Udah? Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu kondisinya hari ini? Sehat? Tidak ada yang sakit Bapak Ibu? Semuanya sehat? Sudah pada makan siang semua Bapak Ibu? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah sudah. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mohon izin sebentar. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata saya mengenai mengimplementasikan pemahaman serta penerapan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang akan saya paparkan hari ini. Bapak Ibu, mohon bantuannya dan mohon nanti pada saat saya bertanya, nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Bapak Ibu. Oke, perkenalkan diri sebentar. Perkenalkan, nama saya Filan Adam. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan saya. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor dengan pengajar praktiknya yaitu Ibu Rizky Amelia SSI dan fasilitatornya yaitu Bapak Ibnu Tricahyono MPD. Yang pertama adalah tujuan dari budaya positif ini apa sih Bapak Ibu? Nah, inilah tujuannya. Yang pertama adalah membangun budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yang dimana kita adalah untuk membangun sebuah karakter-karakter murid. Setiap pendidikan akan menerapkan budaya positif yang dimana memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan dan keberagaman kepada kepuasan untuk menentukan kebutuhan dasar dari suatu guru maupun anak didik, seperti kebutuhan yang diterima serta pengakuan dalam kemampuan pada siswa. Nah, di sini dari tujuan ini nanti kita dapat menerapkan yaitu namanya konsep inti dari budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang akan saya jelaskan atau paparkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, selanjutnya yaitu adalah motivasi perilaku dari manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari konsep-konsep inti tadi, yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah mungkin sudah familiar Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Kira-kira profil pelajar Pancasila ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada 6. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, profil Pancasila ini kan adalah paradigma baru ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 6 elemen. Ada 6 elemen, salah satunya yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, dan sampai nanti pada slide yang terakhir yaitu adalah kreativitas. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen ya Bapak Ibu. Boleh ada yang mau menyebutkan Bapak Ibu salah satunya? Salah satunya apa Bapak Ibu? Mandiri, gotong royong, kreatif, beriman dan siap Bapak Ibu. Next Pak Imam. Nah, di sini ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk teori kontrol semuanya sudah kita pahami ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada ilusi atau guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira Bapak Ibu kita sebagai pendidik boleh tidak ya mengontrol murid? Boleh Bapak Ibu? Ada yang boleh dan tidak?
Tidak, nanti kita bahas kenapa tidak boleh dan kenapa harus tidak dikontrol murid tersebut. Ilustrasi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus yang ketiga yaitu ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira Bapak Ibu ini positif atau negatif ilusinya semuanya? Ada yang positif, ada yang negatif. Yang paling negatif adalah yang mana Bapak Ibu kira-kira? Yang keempat yaitu orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita selaku orang dewasa, mungkin di sini Bapak Ibu semuanya orang dewasa? Iya, oke. Orang dewasa semua berarti kita tidak berhak untuk memaksa kehendak diri kita sendiri. Oke, next, Pak. Oke, nah selanjutnya itu mengubah paradigma stimulus respon ke gimana Pak? Nah, oke. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan yaitu teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus responnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada stimulus respon dan di sini adalah teori kontrolnya. Di mana di sini adalah realita tentang kebutuhan kita semua. Selanjutnya itu semua orang melihatnya sama. Bapak Ibu saya tanya, kita sebagai pendidik, kita memiliki anak-anak yang individualnya atau karakternya yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan semua orang atau karakternya. Selanjutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah perilaku buruk melihat dari suatu kesalahan. Bapak Ibu, pada saat seseorang memiliki kesalahan, apakah langsung dijudge salah? Kebanyakan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu orang lalu bisa mengontrol saya. Bapak Ibu kira-kira kita di sini dikontrol oleh orang atau tidak? Atau misalnya Bapak Ibu mau tidak dikontrol oleh orang? Tidak. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain? Matching tidak Bapak Ibu dengan yang ini? Kalau kita tidak mau dikontrol berarti kita tidak boleh mengontrol orang lain. Selanjutnya itu pemaksaan pada bujukan dan gagal. Terus yaitu mode berpikir menang dan kalah. Kebanyakan dari kita atau dari siswa kita selalu memikirkan adalah bagaimana caranya kita menjadi seorang pemenang. Tapi pada saat kita menjadi seorang yang kalah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyaknya terpuruk. Ya Bapak Ibu ya, down. Terus habis itu menyesalkan diri sendiri atau bisa yang lebih parah adalah menyesali orang lain. Nah, dari teori-teori stimulus respon tersebut ada yang namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol ini yaitu kebutuhan pada kita yang berbeda-beda. Setiap individual yang tadi saya katakan, tidak semua individual itu memiliki karakter yang sama. Pasti memiliki karakter yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat yang sama. Padahal kita tidak bisa melihat semua orang itu sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Ini juga tidak bisa. Mengapa? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kan kita karakternya berbeda-beda Bapak Ibu. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya nggak tahu tujuan saya apa. Apakah sama tujuan saya dengan Miss Ipat? Berbeda. Apakah sama tujuan saya dengan Pak Sugi? Berbeda. Nah, setiap tujuan pasti memiliki setiap keinginan pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Selanjutnya, orang lalu bisa mengontrol kita. Teori kontrolnya adalah hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya kita sendiri yang utamanya. Terus selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mengapa kita tidak bisa mengontrol orang lain? Ada yang mau menjawab atau menanggapi? Mengapa kita tidak bisa mengontrol orang lain? Karena pada saat kita mengontrol orang lain, individual kita atau karakter kita pasti berbeda-beda. Walaupun misalnya intinya adalah tujuannya satu. Contoh kita selaku guru, Bapak Ibu, tujuan kita satu adalah mendidik. Tapi cara mendidik kita sama tidak?
Cara mendidik saya dengan Pak Penta pasti berbeda. Cara mendidik anak-anak saya dengan Pak Sugi pasti berbeda. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kolaborasi dan sangat penting untuk kita karena kenapa Bapak Ibu? Kita adalah manusia yang harus bisa berkolaborasi. Dari segi apa kita berkolaborasi? Banyak Bapak Ibu. Kita bisa berkolaborasi tentang materi kita bisa berkolaborasi tentang bagaimana cara mendidik anak kalau kita sebagai seorang guru. Selanjutnya yaitu mode berpikir menang kalah. Nah, kita sebenarnya memiliki berpikir tentang bagaimana caranya kita harus selalu menang. Kenapa? Berarti egois dong Bapak Ibu yang terakhir. Berpikir akan menang terus berarti kita egois dong Bapak Ibu. Oh tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat kita berpikir kita akan selalu menang, berarti kita terpikirkan bahwa kita memiliki motivasi Bapak Ibu untuk selalu maju. Oke, next Pak Imam. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif dari kita yaitu artinya adalah belajar disiplin muncul pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Saya kira Bapak Ibu dalam mengajar juga kita juga sebenarnya sudah memiliki disiplin positif. Hanya saja kadang kita tidak pernah merasakan disiplin positif itu. Benar nggak Bapak Ibu? Pada saat tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, pada saat pagi-pagi disiplin positifnya yaitu makan bersama anak-anak itu sudah mencerminkan disiplin positif. Padahal nyatanya itu selalu dikerjakan setiap hari. Atau misalnya nih Bapak Ibu pergi ke sekolah, Bapak Ibu semuanya bangun subuh kan? Sholat subuh dulu kan Bapak Ibu. Nah berarti kan pada saat kita sholat subuh juga kita sudah menerapkan disiplin positif untuk diri kita sendiri. Nah salah satunya seperti itu. Nah selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, Bapak Ibu. Nah, ini dia, tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Gendis, oleh rekan-rekan yang lain bahwasannya kita boleh tidak sih memberikan reward atau imbalan? Boleh, tapi hanya pada saat tertentu saja. Ya Bapak Ibu ya. Berarti pada saat tertentu itu berarti tidak seharusnya kita selalu memberikan reward atau imbalan. Memang reward atau imbalan itu atau misalnya penghargaan itu memang sebenarnya baik awalnya. Untuk apa? Untuk memotivasi anak-anak. Atau pada saat kita bekerja sebagai guru, pada saat pimpinan memberikan reward, kita kan kadang-kadang termotivasi. Ada yang termotivasi, ada juga yang terpuruk. Terpuruknya karena apa? Oh kok saya tidak pernah lagi ya dilihat oleh Bapak itu. Oh kenapa saya tidak pernah dilibatkan lagi ya dalam kegiatan ini. Mungkin anak-anak akan berpikirnya seperti itu Bapak Ibu. Atau murid-murid akan berpikiran seperti itu. Tapi pada saat kita berposisi bahwa kita adalah seorang murid, dan guru itu adalah pimpinan kita juga akan sama memikirkannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang dikatakan bahwasannya untuk penghargaan ini ada positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, selanjutnya sebagai guru tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan itu memiliki motivasi, terus juga intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang Bapak Ibu, setiap peraturan atau setiap nilai-nilai kebajikan yang kita buat di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, sebenarnya tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Tujuannya kita untuk apa sih Bapak Ibu menerapkan ini semua atau disiplin positif ini tujuannya untuk apa? Kalau di lingkungan sekolah kan berarti kan adalah untuk menerapkan bahwa siswa harus memiliki disiplin atau nilai positif nantinya agar ke arah yang lebih baik. Semuanya tujuannya sama Bapak Ibu. Hanya saja jalannya yang berbeda seperti itu. Disiplin positif antara misalnya Mr. Fajri dengan Miss Ipat mungkin berbeda.
Atau misalnya disiplin Mr. Fajri, misal pada saat di kelas harus seperti ini, Miss Ipat pada saat di kelas juga pasti berbeda. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kita adalah memiliki nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Next, Pak. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari kita memandang sebuah suku, memandang sebuah agama maupun latar belakang, di mana di sini kita tidak boleh mengacu kepada satu individual, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contohnya nilai kebajikan atau institusi dari organisasi. Nah, di sini yaitu yang pertama adalah nilai-nilai kebajikannya, karena kita sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Yang itu berdasarkan yaitu adalah 6 elemen tadi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari 6 elemen ini, Bapak Ibu, apakah kita sudah menerapkan 6-6-nya kepada murid-murid kita? Atau salah satunya, Bapak Ibu? Salah satunya mungkin ya, kalau 6-6-nya kan kita masih dalam berproses. Ya Bapak Ibu. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini, dari ke-6 elemen ini, apa sih yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan kan selaku guru pasti kita mengharapkan 6 elemen ini ada pada diri peserta didik kita. Tapi kita kan harus berproses yang tadi disampaikan. Adakah dari Bapak Ibu yang mengajar di kelas anak-anaknya sudah menerapkan beberapa hal ini? Ada yang mau dipahami? Adakah anak-anak murid Bapak Ibu sudah menerapkan salah satu dari 6 elemen ini? Boleh ngasih contoh Bapak Ibu? Pak Penta? Boleh? Gimana Pak? Berdoa sebelum belajar. Masuknya ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bisa itu Bapak Ibu. Kita sudah menerapkan itu setiap hari Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan, kita sudah menerapkan hal tersebut. Kita sudah menerapkan berdoa terlebih dahulu. Kadang-kadang juga pada saat masuk kelas juga ada beberapa guru, silakan anak-anak dilihat terlebih dahulu kolong mejanya, apakah ada sampah atau tidak. Ya kan Bapak Ibu? Nah, itu masuk di mana tuh Bapak Ibu? Silakan dilihat kolong mejanya Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran. Gimana? Gotong royong bisa, mandiri bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, oke. Terus juga kalau ada juga yang kreativitas. Nah, anak-anak kita di sini Bapak Ibu kreativitasnya luar biasa. Nah, ini kita harus mencari wadahnya. Kita harus mencari tempat menampung kreativitas anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya program YPP, yaitu adalah program berbasis inquiry yang dirancang untuk mendukung setiap siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi pembelajaran aktif mandiri dalam seumur hidup. Toleransi, rasa, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam hal tersebut, anak-anak semuanya sudah menerapkan ini belum? Tapi saya yakin anak-anak kita pasti sudah beberapa dari hal ini sudah ada yang diterapkan oleh anak-anak tersebut. Contohnya, misalnya rasa empati terhadap temannya. Tadi kan kata Pak Imam tadi juga sudah disampaikan bahwasannya ada anak belum tentu anak tersebut dikasih ongkos dari rumahnya. Tiba-tiba teman-temannya membantu. Itu kan sudah timbul rasa empati dari anak tersebut kepada teman-temannya. Atau antusias. Ada nggak Bapak Ibu yang anak-anaknya tuh mencari Bapak Ibu? Pak, Bu kok nggak masuk kelas ya? Ada. Pak Bu, kita senang dengan pelajaran Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak berpikir senangnya di mana ya anak-anak itu dengan kita. Berarti kan anak-anak tersebut sudah timbul rasa antusias untuk belajar dengan kita. Atau kerjasama. Kerjasama dalam hal apa Bapak Ibu? Kerjasama bukan dalam hal misalnya mencontek, bukan, no. Tapi kerjasama misalnya dalam hal, misalnya dia kerja kelompok kah?
atau saling membantu temannya satu sama lain. Ya, terus juga ada percaya diri. Nah, percaya diri inilah juga yang bisa kita terapkan kepada anak-anak, Bapak Ibu, bahwasannya percaya diri itu sangat penting. Apalagi kan kita SMK ya, Bapak Ibu, sekolah menengah kejuruan, pasti anak-anak dituntut untuk mandiri, kreativitas ya, sesuai dengan slogan kita itu racik, yaitu apa Bapak Ibu? Religius, amanah, cerdas, kreatif, dan inovatif. Nah, ini semuanya sudah terangkum dalam hal ini. Selanjutnya adalah keterampilan skill. Selanjutnya yaitu ada keterampilan kehidupan skill di mana dapat dipercaya dalam hati pendekatannya aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini juga Bapak Ibu keterampilan hidup yang salah satunya utamanya adalah kita harus pendekatan atau kita harus mendengar, dan kita juga harus saling menghargai, dan kita juga harus memberikan yang terbaik kepada siapa Bapak Ibu. Kalau kita selaku guru di sini berarti kita harus memberikan hal yang terbaik kepada anak-anak. Next, Pak. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, pasti kita selaku manusia pasti kita membutuhkan kebutuhan dasar. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Apa yang dimaksud kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita miliki, tujuan tertentunya dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kita agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Saya kira Bapak Ibu semuanya juga pasti memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Ya Bapak Ibu ya. Next Pak Imam. Oke, selanjutnya, nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah bertahan hidup. Tadi kata Bapak Ibu guru yang lain di sini, yang pertama bertahan hidup adalah kita pasti butuh makan, ya enggak? Butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Terus selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti menginginkan ingin diterima di kelompok kita. Kita menginginkan rasa kasih sayang, kerjasama di dalam kelompok. Selanjutnya adalah penguasaan. Bagaimana caranya kita dihargai, ya kan Bapak Ibu? Kita inginkan dihargai pendapat kita. Terus juga untuk dianggap dan diakui dan didengarkan. Didengarkan apa? Inspirasi kita. Terus juga kebebasan. Nah, kebebasan ini kita juga harus memiliki pilihan untuk coba, yaitu mampu mengendalikan arah di diri kita. Yang terakhir adalah kesenangan bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Kita juga butuh Bapak Ibu kesenangan ini. Ya enggak? Kita kan kalau ngejar monoton, pusing, pasti kita butuh ini. Kita butuh bermain, kadang kita bercanda dengan teman sejawat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan pada hukuman yang pertama. Mengapa? Karena kita adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga yang tadi kita sudah sampaikan di awal. Selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu ini masuknya ke motivasi intrinsik. Next Pak Imam. Nah, di sini ada yang namanya hukuman. Sebenarnya materinya hampir sama dengan rekan-rekan yang lain. Nah, di sini hukuman adalah tidak rencananya, atau hukuman kan kita pada saat kita menghukum anak, kita tidak mungkin kan berencana dulu, saya besok mau menghukum anak itu. Enggak begitu kan Bapak Ibu. Pasti hukuman selalu terlontarkan pada saat anak melakukan kesalahan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Terkadang kita selaku guru selalu menyalahkan murid. Kita selalu berpedoman satu arah tanpa menanyakan terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya adalah berupa hukuman. Selanjutnya itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Kita sudah menanyakan, nah kenapa kamu melakukan hal tersebut? Tapi kita selalu membuat anak itu selalu terpojokkan.
tanpa memikirkan psikis anak tersebut dan sebagainya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nak, jangan duduk di sana. Nak, jangan keluar pada saat jam pelajaran. Itu kita kan sudah sudah memantau murid. Ya Bapak Ibu, kita hilang rasa kepercayaan kita terhadap murid. Selanjutnya yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya itu proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bapak Ibu, saya tanya, apakah Bapak Ibu pernah memberikan statement, nak, solusi dari masalah kamu apa ya nak? Pernah menanyakan hal tersebut? Pernah, alhamdulillah berarti kalau pernah. Tapi kebanyakan pada saat anak bermasalah kita selalu terburu emosi dan menjadi seorang penghukum. Tuh. Next Pak. Oke, nah di sini ada 5 posisi kontrol. Ya 5 posisi kontrol ini salah satunya adalah kita penghukum, terus membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang pantas untuk kita selaku guru dari 5 kontrol ini apa? Menjadi seorang apa? Kepada manajer, siap. Pantas tidak kita menjadi penghukum? Tidak. Pantas kita membuat merasa bersalah? Tidak juga. Pantas kita menjadi seorang teman kepada siswa? Bisa. Tapi pada saat waktu tertentu. Oke. Pemantau? Boleh. Tetapi jangan sampai anak tersebut merasakan bahwa dia selalu dipantau. Ya Bapak Ibu ya. Next Pak. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol oleh guru. Ini saya mengambil kasus karena saya berada di bagian GDS, Gerakan Disiplin Siswa. Kasus saya selalu saya temui yaitu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara maupun datang ke sekolah setiap harinya. Ini sering terjadi setiap hari Senin atau pada saat masuk sekolah. Nah, kita tidak boleh menjadi sebuah guru, tidak boleh menghukum. Di mana hormat bendera selama 1 jam boleh nggak Bapak Ibu kalau anak atributnya salah? Tidak. Berjalan jongkok mengelilingi lapangan boleh tidak? Tidak. Oke, terus membuat merasa bersalah. Nah, kamu kalau misalnya kayak begini terus, kamu gak kasihan sama Bapak, nak? Ini sudah membuat anak merasa bersalah. Dengan apa? Bapak harus berbicara dengan kamu selalu melakukan hal-hal tersebut dan membuat kekecewaan, kata Bapak. Ini nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Next Pak Imam. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya menjadi teman. Ayo dong kalian ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya. Ini kan adalah kata-kata kepada temannya. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada menjadi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sebelum kamu masuk kelas, silakan beli atribut terlebih dahulu. Berarti kan kita memantau. Tetapi kadang-kadang kita harus memantau ya Bapak Ibu agar kita tidak lengah anak-anak dalam kedisiplinan di sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir yang harus kita jadikan adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kita memberikan solusi. Kita menanyakan sebuah solusi dari sebuah permasalahan anak tersebut. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misalnya anak tersebut melakukan pelanggaran berulang-ulang kali, Bapak Ibu gondok tidak? Anaknya itu lagi. Ya enggak? Kamu lagi. Itu berarti sudah ada kata-kata kamu lagi, berarti memojokkan. Ya Bapak Ibu ya. Tetapi terkadang makanya oleh karena itu kita berarti mulai dari sekarang harus bisa belajar. Belajar apa Bapak? Posisi kontrol kita selaku guru. Enggak Pak Imam? Nah, posisi kontrol apa yang Bapak Ibu sering lakukan? Kira-kira posisi kontrol apa yang Bapak Ibu sering lakukan? Next Pak. Menjadi teman. Kita lihat di sini yuk. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sering nih kita katakan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya enggak? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang mana ketiga ini? Yang bagus yang mana? Yang bawah. Kita berarti harus mau belajar ya Bapak Ibu. Next lagi Pak. Posisi kontrol, apakah kamu, ayo lakukan demi Bapak, boleh nggak ini? Oke, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Ini mah seperti ancaman.
Next, Pak. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas menganggap bukan peraturan kelas? Apa bedanya sih keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan mah biasanya kan dibuat secara bersama. Kalau peraturan itu per individual. Atau kita sendiri yang membuat. Nah, bentuk keyakinan kelasnya yang pertama adalah bersifat abstrak. Berusaha pernyataan dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja kata-kata yang mudah dimengerti oleh murid sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan ke kelas. Hampir semua kalau keyakinan kelas itu kata kita harus menuruti kehendak anak, yaitu 85%. Sisanya 15%-nya adalah kita selaku kontrolnya. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada terlebih dahulu tindakan yang salah. Kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dalam tahapan segitiga restitusi tersebut. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses Bapak Ibu. Pada saat anak-anak membuat suatu kesalahan, itu adalah proses pembelajaran. Yang dimana proses pembelajaran itu harus kita membuat salah satunya untuk kita harus menganggap bahwa hal tersebut adalah wajar. Juga yaitu kita lihat nih, tidak ada manusia yang sempurna. Terus harusnya Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah kata-kata yang harus kita tanyakan kepada murid-murid kita pada saat anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku merupakan kebutuhan tertentu, yang dimana Bapak Ibu di sini ada kalimat-kalimatnya. Kamu pasti punya salah, mengapa melakukan hal tersebut? Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu mampu, atau misalnya kamu melakukan karena ini penting bagimu. Nah, ini kalimat-kalimat atau kata-kata yang mungkin harus kita terbiasa mengungkapkan hal tersebut di segitiga restitusi pada saat siswa melakukan kesalahan. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas, di mana berdasarkan prinsip teori kontrol pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Di mana di sini menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu yang terakhir. Apa keyakinan kelas kita pada saat anak-anak sudah melakukan kesalahan? Kita akan mencari solusi setelah ini. Selanjutnya, nilai apa yang telah disepakati bersama di dalam kelas? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Ini pada saat kita memvalidasi sudah selesai, kita tanyakan hal ini untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan anak tersebut. Untuk apa? Agar apa sih? Nah, agar anak tersebut tidak merasa terpojokan pada saat memiliki sebuah permasalahan, dan dia merasa bahwa dia diberikan solusi oleh kita selaku guru. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Nah, enggak Bapak Ibu bisa dilihat dulu. Ini salah satu Bapak Ibu restitusinya, yaitu adalah kesalahannya tidur di dalam kelas seorang siswa. Nah, stop Pak. Stop. Nah, yang pertama adalah kita menanyakan permasalahan tersebut Bapak Ibu. Kenapa kamu tidur di dalam kelas, nak? Sudah berapa kali nak tidur di dalam kelas? Nah, pada saat itu kan anak pasti merespon. Next Pak. Belum selesai Pak. Nah, pertama ada sebuah kasus ya Bapak Ibu. Nah, dimajuin aja Pak. Majuin lagi Pak. Validasi tindakan yang salah. Apa tindakan yang salah pada saat anak tidur di dalam kelas Bapak Ibu? Yang salahnya adalah dia tidur di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Oke. Next Pak. Sampai terakhir aja Pak. Nah,
di situ. Nah, setelah itu anak kan pasti mendapatkan sebuah solusi dari masalah tersebut. Tanpa harus mengejudge anak tersebut salah. Oke, next Pak, video berikutnya. Nah, yang ini satu lagi Bapak Ibu. Ini adalah ilustrasi bagi anak-anak di jurusan TOI yang pada saat itu 3 perempuan ini mengadukan anak-anaknya, mengadukan teman-temannya. Ya, pada saat itu teman-temannya ini sedang bertengkar gara-gara alat prakteknya itu berantakan atau hilang. Nah, ditanya ilustrasinya apa? Ditanyakan apa namanya? Ditanyakan permasalahannya apa? Ternyata di sini permasalahannya adalah salah satu temannya itu bertengkar lantaran alat prakteknya selalu hilang atau alat prakteknya selalu diaku oleh teman-teman. Ya kan di sini berarti kita mencari menggunakan segitiga restitusi dari sebuah permasalahan tersebut Bapak Ibu. Kita menanyakan validasinya, kita menanyakan mengapa hal tersebut, dan kita menanyakan juga kenapa. Ya Bapak Ibu. Dan terakhir kita menanyakan keyakinan kelasnya yang diterapkannya. Ya Bapak Ibu. Jadi dari hal tersebut Bapak Ibu, anak-anak nanti tidak akan merasa terpojokkan, merasa dia bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Kan anak tersebut menemukan sebuah solusinya. Nah, yang terakhir adalah refleksi pengalaman pada saat pembelajaran yang saya lakukan pada saat saya menerapkan, salah satunya menerapkan budaya positif ini, yaitu adalah dengan saya coaching dengan ibu kepala sekolah tentang budaya positif. Terus yang kedua, banyak budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita dan maupun di setiap jurusan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, di sini ada saya menerapkan anak-anak di sini mengumpulkan limbah sampah Bapak Ibu. Nah, ini juga ada. Terus di sini juga saya biasanya berdiskusi dengan anak-anak Bapak Ibu tentang kegiatan hari ini. Terus juga membersihkan area-area sekolah. Selanjutnya yaitu saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya. Oke Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanggapi Bapak Ibu, 1-2 tanggapan saja berhubung waktu. Enggak, silakan Bu Gendis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya izin menanggapi terkait presentasinya Pak Filan. Terima kasih sudah memberikan pematerian yang luar biasa dan juga mudah dipahami oleh saya sebagai audiens seperti itu. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi Pak Filan terkait adanya permasalahan peserta didik yang mungkin peserta didik itu melakukan kesalahan yang berulang seperti itu setelah dilakukannya segitiga restitusi. Bagaimana langkah selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Gendis. Oke, saya ulang kembali pertanyaan dari Bu Gendis. Bagaimana cara kita setelah kita menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak dan anak tersebut melakukan sebuah kesalahan lagi? Ya enggak? Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu, kita selaku guru tidak boleh bosan. Masa anaknya bermasalah lagi? Anak ini lagi. Kita tanya kembali Bapak Ibu. Kita tanya lagi kembali permasalahannya. Mungkin ada faktor lain Bapak Ibu dari hal tersebut. Contoh kita ngambil kasusnya anak ini datang terlambat. Berarti kan kasusnya apa? Yang pertama adalah kita bisa menganggap bahwa kasusnya yang pertama adalah kesiangan. Iya nggak Bapak Ibu? Yang kedua, mungkin dia tidak ada kendaraan nunggu temannya. Yang ketiga, mungkin dia tidak diberikan uang jajan Bapak Ibu. Jadi banyak faktor lain dalam sebuah permasalahan anak-anak tersebut Bapak Ibu. Dan kita selaku guru Bapak Ibu tidak boleh bosan-bosannya menangani anak-anak tersebut dan memotivasi anak-anak tersebut dan memberikan arahan yang lebih baik lagi ke depannya terhadap anak-anak. Nah, bila mana segitiga sudah diterapkan seperti yang tadi Bu Gendis katakan, anak masih melakukan hal tersebut, ya kita selaku pendidik Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, kita harus selalu mengingatkan anak tersebut. Saya yakin anak-anak tersebut pasti ujungnya adalah dia paham bahwasannya kita selaku guru menginginkan yang terbaik untuk dirinya.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu kita untuk mengingatkan anak-anak kita agar berperilaku lebih baik lagi. Itu sih Bu Gendis. Oke. Mungkin satu saja ya Bapak Ibu ya penutup dari saya, yaitu Bapak Ibu, mungkin dari budaya positif yang sudah kita terapkan saat ini, yaitu adalah bagaimana caranya kita selalu menerapkan, kita selalu belajar, kita selalu melakukan hal-hal positif dan hal-hal negatif yang nantinya kita akan menjadi suatu role model untuk anak-anak atau peserta didik kita. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Ke situ dulu. Nanti kalau pas banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, semoga masih semangat. Tadi Pak Filan sudah memaparkan begitu gamblangnya mengenai budaya positif. Di sini pun saya akan memaparkan, tetapi mungkin saya akan lebih banyaknya berdiskusi. Karena tadi materi sudah disampaikan oleh begitu gamblangnya oleh Pak Filan. Di sini sebelumnya perkenalkan dulu, yang udah kenal semua ya, nama saya adalah Imam Maulana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kenapa kami berkolaborasi? Nanti kita akan lihat selanjutnya Pak Filan. Nah, ini salah satu alasan kenapa kami berkolaborasi, karena pada dasarnya kami berdua adalah dalam satu rumpun fasilitator yang sama, yaitu dengan fasilitator kami, yaitu Bapak Ibnu Tri Cahyono, sedangkan untuk pengajar praktik kami berbeda. Untuk saya, pengajar praktiknya itu adalah Ibu Feni Yekti Handayani. Nah, Bapak Ibu, agenda di pertemuan dengan saya itu pembukaan dan perkenalan tadi sudah ya, kita mengawali dengan pembukaan perkenalan, pemaparan penjelasan, tadi sudah dilakukan pemaparan dan penjelasannya oleh Pak Filan. Saya tidak akan banyak ya, saya akan lebih menekankan tentang diskusi dan tanya jawab, dan terakhir adalah kita akan melakukan refleksi. Oke, kesepakatan diskusi kita. Yang pertama, kita mengawali kegiatan dengan berdoa. Tadi sudah ya, kita berdoa. Apa kita mau berdoa lagi? Enggak usah ya. Nah, kemudian menghargai orang yang berbicara, mencatat jika ada yang perlu dicatat, mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, memulai dan mengakhiri diskusi tepat waktu. Mungkin tadi agak panjang sedikit Pak Filan ya, mohon maaf ya. Nah, kemudian mengikuti diskusi dengan rasa bahagia, dan seperti itu. Oke, lanjut Pak Filan. Tujuan diskusi kita hari ini adalah berbagi pengalaman dan bertukar informasi mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut Pak Filan. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu biar semangat kali ya Bapak Ibu ya. Dari tadi kayaknya dengar pemaparannya Pak Filan tuh ngantuk banget ya. Kita berdiri semuanya aja ya, berdiri. Oke, saya ada namanya tepruk siang, pagi, siang, dan malam. Kalau saya bilang pagi, itu tepruknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, tidak ada tepuk. Karena malam itu sunyi. Ya. Oke, kita mulai. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Iya, kita ulang lagi sekali lagi. Pagi, pagi, siang, siang, pagi. Oke. Siang, pagi, malam, pagi. Oke, kita semua. Ya, silakan duduk lagi ya. Udah Bu, udah ya Bu. Ibu ini suka keenakan kalau ice breaking ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya hanya akan mengambil benang merah dari yang tadi dipaparkan oleh Pak Filan. Pada dasarnya, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa itu keyakinan universal? Keyakinan universal itu adalah keyakinan yang tidak melihat dari ras, budaya, dan agama.
Seperti itu. Jadi keyakinan yang bisa berlaku kepada semua orang. Seperti itu. Oke, lanjut Pak Pilan. Yang tadi Pak Pilan paparkan pada dasarnya, konsep dasar budaya positif itu ada beberapa poin. Yang mulai dari perubahan paradigma, belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas ini, segitiga restitusi, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tidak akan terjadi kalau sebelumnya Bapak Ibu tidak melakukan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu awal kita untuk melakukan sebuah nantinya ke depannya untuk segitiga restitusi. Karena di dalam segitiga restitusi yang tadi Pak Pilan katakan bahwa kita akan selalu menanyakan masalah keyakinan. Kalau kita sebelumnya kita belum membuat keyakinan kelas, apa yang mau kita tanyakan kepada anak? Kan seperti itu. Nah, poin pekerjaan rumah kita sebagai seorang guru sekarang adalah bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan pengingat kita untuk di zaman sekarang, kurikulum yang sekarang adalah bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini jangan sampai terjadi sebuah miskonsepsi maaf ya. Di mana berpihak pada murid bukan berarti semua kemauan murid kita layani. Bukan berarti seperti itu. Berpihak pada murid bagaimana kita bisa menuntun siswa. Bisa menuju ke kodrat yang mereka miliki ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Bukan berarti nanti dibikin kesepakatan kelas, bikin belajar sambil mendengarkan musik, oh kita turutin, kan seperti itu. Belajar sambil makan nasi padang, kita turutin. Enggak kayak gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Perubahan paradigma belajar, saya ambil garis merahnya saja. Tadi Pak Pilan menyatakan bahwa kita mulai mengarah dari yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon secara garis besar yang tadi Pak Pilan sudah paparkan bahwa kita masih menganggap bahwa siswa bisa kita kontrol. Pada dasarnya siswa tidak bisa kita kontrol. Kita hanya bisa menuntun siswa seperti itu. Ya, kontrol dari diri siswa adalah dirinya sendiri. Kita lanjut. Oke, disiplin positif cenderung kita artikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makna disiplin tuh ya, makna disiplin kita lebih cenderung kepada arah gimana orang itu dapat mendapat kepatuhan. Tapi kalau disiplin positif, bagaimana orang melakukan sesuatu sesuai motivasi intrinsik di dalam dirinya. Oke, lanjut Pak Pilan. Kebutuhan dasar manusia tadi yang Pak Pilan sudah paparkan ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut Pak Pilan. Ya, sekarang motivasi. Motivasi terdiri dari 2. Secara garis besar ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu adalah motivasi yang terjadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan terhadap hukuman ataupun untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Penghargaan ini akan juga menjadi sebuah hukuman. Namanya kita sebut dengan hukuman dari penghargaan yang menghukum. Kenapa ini bisa terjadi? Ketika anak sudah terbiasa mendapatkan sebuah penghargaan, ketika suatu saat dia tidak dapat penghargaan lagi, maka dia akan merasa dirinya tidak akan mau melakukan sesuatu lagi. Dia akan merasa lebih terpuruk. Udah ngapain saya melakukan itu lagi? Karena penghargaan buat saya sudah tidak ada. Itu namanya penghargaan yang menghukum. Itu yang kita takutin kalau anak terbiasa mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian ada motivasi internal. Inilah yang kita di disiplin positif, di motivasi internal ini yang mau kita bentuk. Di mana anak melakukan sesuatu karena memang keinginan atau kontrol terhadap dirinya sendiri atas keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Lanjut, Pak Pilan. Oke, posisi kontrol guru ada 5 ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Pilan ya, sudah ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang kita harapkan kita ada di posisi manajer. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, dan tadi Pak Pilan juga memakai atribut lengkap satu upacara, ini bisa kita lihat. Ada penghukum, bagaimana memberikan sebuah hukuman, contoh
Penghukum patuhi peraturan sekolah, push up 10 kali, sekarang juga misalnya. Itu namanya penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, kamu lagi. Bapak sudah kecewa dengan kamu. Nah, kemudian teman, kamu lagi. Ya sudah, jangan gitu ya. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada Bapak. Teman itu akan cenderung lebih kepada menolong atau melindungi anak. Nah, ini juga boleh kita lakukan, tapi tidak harus selalu kita lakukan seperti itu. Karena takutnya anak akan cenderung kepada kita. Dan akan membuat namanya guru ini, enakan sama guru ini mah baik gitu kan. Guru ini jahat, nanti akan ada konsep seperti itu. Itu juga tidak baik, tidak pas ya Bapak Ibu ya. Sebagai pemantau ini dia akan selalu balik ke konsekuensi. Kalau pemantau dia akan selalu kembali ke konsekuensi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, silakan baris di barisan yang lain. Kalau pemantau itu akan selalu balik ke konsekuensi. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Jadi disinilah motivasi intrinsik yang mau kita bentuk pada saat posisi manajer. Seperti itu. Oke. Kemudian keyakinan kelas. Tadi Pak Pilan sudah memaparkan, kita ambil benang merahnya adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan sebagai panduan perilaku dan interaksi di kelas. Yang tadi saya bilang, sebelum kita lari ke segitiga restitusi, harus dulu kita membentuk yang namanya keyakinan kelas. Oke, Pak Pilan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ada beberapa ciri ya. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau peraturan kan kadang kayak peraturan sekolah kita aja. Anak nggak akan hafal, ini poinnya, yang ini berapa, karena banyak. Kemudian, berupaya pernyataan universal. Artinya dapat diterapkan dalam kondisi apapun dan tidak mengandung unsur tadi ya, sara dan budaya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut serta bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu nggak harus pagu. Jadi tahun ini buat, besok nggak usah ditinjau lagi. Itu harus tetap ditinjau kembali. Seperti itu. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan. Yang pertama, keyakinan kelas itu sebenarnya balik lagi berawal dari perumusan peraturan kelas. Perumusan peraturan kelas ini kita dapatkan dari mana? Dari aspirasi dari peserta didik. Kita akomodir aspirasi dari peserta didik. Kemudian dari peraturan-peraturan kelas pasti kita pilah lagi. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas ini kita pilah. Yang tadinya kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan dilarang datang terlambat. Menjadi kalimat yang lebih positif. Datang tepat waktu, seperti itu. Ya, dilarang berisik. Jadi kita ganti kalimat yang lebih positif. Harap, tenang, atau menghargai orang lain yang sedang berbicara. Seperti itu. Jadi kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat positif. Kemudian semua rumusan peraturan kelas di siswa pun nggak semuanya harus kita akomodir. Kadang kita pilah juga kan. Kadang pengalaman saya melakukan ini, ada aja anak yang nyeleneh kan, naruh apa, aturannya apa. Nah itu kita pilih lagi, oh ini tidak pantas ya Naya, kita rubah, kita buang. Atau kita tanya lagi ke anak-anak, perlu nggak ini tetap dilakukan? Oh nggak perlu Pak, kita ambil. Nah kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dengan kita rubah menjadi sebuah kalimat yang positif tadi. Kemudian kita lakukan peninjauan dan segala macam, akhirnya mendapatkan sebuah pendatangan keyakinan kelas. Disepakati dalam kelas, kemudian nanti kita tempel keyakinan kelas tersebut. Kalau kita wali kelas, Pak, bagaimana kalau kita bukan wali kelas? Kita hanya sebagai guru mata pelajaran. Itu kan nggak mungkin kita tempel di dalam kelas. Banyak dong kelas jadinya. Ini keyakinan kelas guru bahasa Inggris, ini guru matematika, ini guru PJOK, ini. Nah nggak usah. Kalau guru cukup disimpan saja. Cukup disimpan saja, nanti akan kita ingatkan lagi ketika anak melakukan sebuah pelanggaran. Saat pembelajaran kita ingatkan lagi, saat pembelajaran kita ingatkan lagi. Cukup disimpan aja, nggak usah kita tempel. Kecuali kita wali kelas. Kalau wali kelas ya tempel, kan itu udah kelasnya kita, seperti itu. Bala lah ibaratnya ya, kelas kita jadi bala antara kayak gitu. Oke, selanjutnya
Nah ini ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 10 TE 2 untuk pelajaran IPA saya. Saya bukan wali kelasnya, ini lebih ke mata pelajaran. Ya, Bapak wali kelasnya. Itu yang pertama, diambil tadi kan hanya sedikit. Ini saya ambil 4 saja. Dari rangkuman banyak, anak tuh bikin peraturan banyak, kita klasifikasikan lagi. Karena kadang ada dua hal yang mirip. Sama, jadi kita satukan. Misalkan menjaga kebersihan kelas, menghargai guru dan teman, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini keyakinan yang saya dapatkan dari kelas 10 TI 2. Lanjut Pak Pilan. Nah ini untuk restitusi ya, restitusi secara garis besarnya merupakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid agar murid kembali kepada kelompok mereka dan membentuk karakter yang lebih kuat. Itu sebenarnya tujuan dari restitusi. Lanjut Pak Pilan. Ciri-ciri restitusi menguatkan fokus pada karakter, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Itu poin yang ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Bagaimana anak bisa memperbaiki kesalahannya sehingga tidak mengulangi lagi di keesokan harinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan itu balik lagi ke hukuman. Seperti itu. Memperbaiki hubungan dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lanjut Pak Pilan. Oke Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru dengan ekspresi kesal. Pasti kita kalau menghukum tuh udah ekspresinya udah melihat anak jalan dari sana aja udah kesel banget kan kayak gitu. Dan marah ke murid. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali ya. Masih ada di sini? Masih ada. Nah, kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat langsung. Ini kasusnya apa biasanya? Kasusnya bisa dalam keadaan anak terlambat. Kalau konsekuensi itu harus ada hubungan dengan masalah yang terjadi. Itu konsekuensi. Jadi, kalau hukuman itu tidak ada hubungan dengan masalah yang terjadi. Misalkan masalahnya tadi, anak datang terlambat, disuruh berdiri depan kelas. Apa korelasinya? Nah, kemudian kalau dibikin konsekuensi, anak datang terlambat, oke, kamu istirahat, jangan keluar karena kamu tadi terlambat. Atau kamu istirahat, kamu nanti pulangnya harus jam 4:10 karena kamu tadi datangnya jam 7:10. Itu namanya konsekuensi. Jadi ada hubungan korelasi daripada permasalahannya. Seperti itu. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Murid akan lebih menghormati peraturan kalau seperti itu. Kalau hukuman, murid adanya yang adalah kesal. Ya, dongkol, kesal, dan segala macam mereka. Nah, kemudian restitusi. Restitusi ini guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati. Ini yang saya bilang tadi. Restitusi tidak akan terjadi kalau kita belum membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita lihat penguatan pemahaman Bapak Ibu. Silakan bisa di-scan Bapak Ibu. Di situ ada beberapa studi kasus. Bapak Ibu tentukan, itu hukumankah? Itu konsekuensikah? Oke? Sudah? Ya, silakan Bapak Ibu. Ada beberapa kasus di situ. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Sudah? Sudah Bu Misipan? Pak Pentas sudah? Tambah aja. Nah. Ya. Hukuman, konsekuensi. Kita lihat udah ada yang menjawab. Oh, mau scan Pak Pilan. Kelihatan Pak Sugi? Pak Sugi terlihat? Oke. Sudah? Sudah? Siap. Padlet Pak. Kita pakai Padlet ya. Oke, kita lihat. Udah nggak usah di-scroll Pak Pilan di situ aja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman ya, betul ya Bapak Ibu ya? Karena tidak ada
korelasinya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, itu konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Itu hukuman. Kecuali dia terlambatnya karena terlambat pelajaran olahraga. Misalkan, ini kayak kita rubah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir saat pelajaran olahraga. Itu bisa dilakukan. Karena itu ada hubungannya. Kan olahraga teman-temannya udah keringetan, dia belum keringetan. Maka wajar makanya jadi guru olahraga paling enak ngasih hukuman fisik. Karena masih sesuai. Oh, itu konsekuensi kan ya itu, ya. Iya, harus di penguatan di awal. Betul, Bu Genis. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, itu hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul, itu konsekuensi. Karena dia harus menggantikan apa yang sudah dia rusak, kan seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Betul, itu konsekuensi ya. Karena dia harus, intinya konsekuensi itu harus menyelesaikan masalah yang sudah dia perbuat. Nah, kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi? Konsekuensi, karena sepatu yang digunakan dia salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Nah, ini bisa masuk nih. Ini konsekuensi. Betul ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kita lanjut lagi ya. Gamesnya sudah ya. Kita lanjut. Ada beberapa diskusi lagi yang mau saya bahas. Nah, sebelum itu kita bahas tentang segitiga restitusi. Tadi tahapan segitiga restitusi yang sudah Pak Pilan paparkan ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oke, lanjut Pak Pilan. Oke, ini saya melakukan sebuah penerapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Adnan. Pagi, Pak. Adnan tahu ini sudah jam berapa? Lanjut aja Pak Pilan, langsung ke respon. Selamat pagi, Adnan. Pagi, Pak. Lewat lu. Selamat pagi, Adnan. Pagi, Pak. Oke. Adnan tahu ini sudah jam berapa? Tahu, Pak. Saya langsung aja ya Bapak Ibu ya. Itu agak sulit di scrollnya. Intinya dari yang tadi saya terapkan, saya menerapkan ada 2 kasus tadi ya Bapak Ibu ya, tentang keterlambatan dan tidak masuk sekolah karena tanpa keterangan. Itu paling sering terjadi lah di jurusan saya, khususnya di mata wali kelasnya saya, terlambat dan tidak hadir tepat waktu. Nah, refleksi yang saya dapatkan dari penerapan baik keyakinan kelas maupun restitusi tersebut, dari peristiwa tersebut, saya mencoba menerapkan budaya positif berupa keyakinan, kelas, dan segitiga restitusi, di mana dalam keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 10 TE2, sedangkan untuk segitiga restitusi coba diterapkan kepada siswa jurusan teknik otomotif. Kemudian perasaan saya merasa senang karena anak meresponnya sangat aktif, sangat responsif. Kemudian peserta didik yang saya terapkan segitiga restitusi pun menganggap itu menjadi suatu hal yang positif, di mana dia merasa mendapatkan ruang ketika ada masalah, dia mendapatkan ruang untuk berbicara, tidak langsung disalahkan, seperti itu. Kemudian pembelajaran yang bisa saya ambil, di mana dengan melakukan aksi nyata ini saya lebih memahami bagaimana penerapan langkah-langkah keyakinan kelas dan juga penerapan segitiga restitusi. Penerapan kedepannya saling berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar keyakinan kelas ini bisa kita terapkan di semua kelas, dan juga agar keyakinan kelas ini nanti kedepannya bisa kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan sekolah, seperti itu. Dan juga agar nantinya budaya positif di lingkungan sekolah kita bisa terjadi atau terbentuk. Kemudian selanjutnya Pak Pilan. Oke, kita akan mau diskusi. Yang pertama, ini terkadang miskonsepsi yang terjadi pada restitusi. Yang pertama, apakah jika sudah menerapkan budaya positif, berarti tidak ada aturan atau konsekuensi? Nah, ya kan? Nah, ini kita yang mau diskusikan. Ada yang mau menanggapi?
Coba. Itu jadi bahan diskusi kita ya. Jadi, apakah jika sudah menerapkan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi? Coba Pak Penta. Apakah jika menerapkan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi? Tidak juga. Tetap harus ada aturan ataupun konsekuensi. Siap, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Penta ya. Oke, tanggapan nomor 1. Itu benar sekali yang kata Pak Penta. Ketika kita sudah menerapkan budaya positif, contohnya restitusi, apakah restitusi sudah selesai begitu saja dengan anak menyelesaikan solusinya? Tidak juga. Tapi tetap ada namanya konsekuensi yang harus mereka hadapi. Ya, konsekuensi ini muncul dari mana? Dari keyakinan tadi. Dari keyakinan tadi, pastikan anak boleh dong kita bikin kesepakatan ini kok dilakukan. Kalau nggak dilakukan nanti konsekuensinya ini. Seperti itu. Nanti kita tanyakan lagi keyakinannya ini. Oke, kamu masih ingat keyakinan kamu? Oke Pak. Terus untuk memperbaiki kesalahan keyakinan kamu, oh nanti dia nyebutin gini Pak. Nah, udah setelah itu silakan dia melakukan konsekuensi yang harus dia lakukan. Jadi restitusi itu bukan hanya sekedar menasehati. Tapi restitusi juga harus tetap ada konsekuensi. Nah kemudian, apakah jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu mendapatkan konsekuensi dan aturan adat? Tadi sudah terjawab ya. Nomor 2, apakah semua masalah nih yang ketiga, yang berkaitan dengan budaya positif harus diselesaikan dengan restitusi? Apakah semua masalah harus diselesaikan dengan restitusi? Nah, ini pertanyaan unik yang ketiga lagi. Iya, apakah semua masalah harus bisa diselesaikan dengan restitusi? Oke, Pak Mr. Fajri silakan. Saya. Pertanyaan adalah apakah semua masalah harus diselesaikan dengan restitusi? Menurut saya tidak, Pak. Karena masih ada cara lain mungkin yang saya tidak tahu. Karena kan bukan salah satu-satunya cara restitusi. Seperti itu. Oke. Bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Mr. Fajri ya. Nah, ini diskusi ini kita akan lebih seru ini ya. Karena ini akan menjadi sebuah miskonsepsi yang terjadi. Ya. Apakah semua masalah yang berkaitan dengan budaya harus diselesaikan dengan restitusi? Tadi jawaban Mr. Fajri tepat sekali. Tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan restitusi. Ada namanya masalah yang memang harus kita selesaikan saat itu juga. Contoh, bagaimana kasusnya? Saya di lapangan upacara atau dalam kelas lagi ngajar, tiba-tiba anak semua gaduh. Gak mungkin dong saya panggil biang keroknya satu-satu untuk saya restitusi. Habis pelajaran saya untuk merestitusi satu-satu. Atau saat upacara, anak semuanya gaduh. Terus saya tarik satu-satu, kapan upacara kita mulai? Nah, seperti itu. Kita mengenal ada satu tahap lagi yang kita kenal dengan 30 detik interferensi. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah dalam waktu 30 detik. Yaitu dari tahapan segitiga restitusi tersebut kita langsung melakukan tahapan yang kedua, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi saat dia berisik, langsung bisa diam, bagaimana cara kalian harus diam? Kita langsung nanyakan gitu. Enggak lagi ditanya, kenapa kalian berisik nak? Kan seperti itu. Kapan selesainya? Atau saat lagi membariskan saya, bisa dimulai upacaranya nak? Apa yang harus kalian lakukan supaya barisan ini cepat rapi? Seperti itu. Itu namanya interval 30 detik. Interval 30 detik. Jadi segitiga restitusi, restitusi ini kadang tidak harus balik lagi ke tadi yang segitiga restitusi yang terjadi tadi. Ya. Jadi restitusi itu bukan berarti harus kita lakukan dengan langkah segitiga tadi. Ya, tapi bisa juga kita lakukan dengan langkah yang lain. Dan juga budaya positif juga tidak bisa selalu semuanya kita selesaikan dengan restitusi. Kadang ada masalah yang memang sudah di luar daripada restitusi. Contoh masalah yang sudah di luar dari restitusi yang sudah melanggar peraturan. Melaksanakan peraturan kepolisian. Ya, kemudian yang sudah melanggar daripada atau merusak fasilitas. Misalkan vandalisme di luar sana dan segala macamnya. Itu berarti sudah tidak bisa kita lakukan restitusi. Karena pada dasarnya itu sudah melanggar, sudah melewati batas daripada peraturan dan keyakinan yang ada. Contoh misalnya kasus anak menghamili kan nggak mungkin langsung kita restitusi. Jadi maka disitulah kita bisa langsung
restitusi ini tidak bisa kita terapkan di situ. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak selalu masalah itu harus dibuat restitusi. Seperti itu. Oke, lanjut Pak Pilan. Oke, tanya jawab, ada yang mau bertanya? Oke. Nggak apa-apa. Yang lain itu siapa? Siapa? Oke, seru ya? Ini seru diskusi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imam izin bertanya. Tadi kan ada how to be a great teacher tuh kayak pada akhirnya kita harus menjadi seorang manajer gitu ya di kelas. Kan sebelumnya pasti sulit ya Pak kayak gitu ya Pak. Saya juga banyak belajar, sulit sekali menahan mengatur ego saya sebagai seorang pengajar gitu ya Pak, sebagai seorang pendidik. Kan ada tahap pemantauan ya Pak ya. Nah, pemantauannya modelnya seperti apa sih Pak ketika segitiga tersebut sudah dilakukan, proses pemantauannya seperti apa gitu Pak? Bapak yang pengalaman Bapak gimana? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti ke pertanyaan kedua, 2 pertanyaan aja ya. Waktunya tidak banyak soalnya kita. Tadi luar biasa yang disampaikan oleh Miss Sipat ya. Bagaimana sih kita proses pemantauan daripada segitiga restitusi? Kalau sebenarnya di segitiga restitusi posisi kita itu bukan lagi menjadi pemantau lagi. Posisi kita sudah di posisi manajer. Kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi, sebenarnya posisi kita sudah ada di posisi manajer. Terus Pak, bagaimana kita pemantauan keberlanjutan daripada segitiga restitusi ini? Bagaimana jika segitiga restitusi ini anak masih mengulanginya lagi? Jadi segitiga restitusi yang harus kita pahami itu bukanlah satu tindakan yang hanya sekali. Tapi segitiga restitusi adalah tindakan yang bisa kita lakukan berulang kali. Makna dari segitiga restitusi ini adalah kita hanya sampai batas di mana kita untuk mengetahui, menganalisis kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi. Dan kemudian untuk nantinya bisa kita lakukan tindakan berikutnya seperti apa. Jika kasus tersebut kita harus berkolaborasi dengan orang tua dan guru BK, maka kita lakukan itu. Jadi bukan berarti dengan segitiga restitusi selesai. Kalau ternyata anak melakukannya lagi, oh berarti harus ada tindakan lain. Itu silakan berkolaborasi dengan guru BK, berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Barangkali setelah kita analisis dari segitiga restitusi yang berulang, ternyata kebutuhan anak yang belum terpenuhi itu ada dari latar belakang keluarganya. Maka kita disitulah berkolaborasi dengan orang tua. Ternyata setelah kita segitiga restitusi, contoh kasus kayak mungkin sering kehilangan kan di sekolah kita, anak-anak suka ada kasus barang hilang. Ternyata setelah kita restitusi, kemudian kita analisis, ternyata memang ada latar belakang jiwa yang terdalamnya atau latar belakang masa lalu. Itu kita tidak bisa selesaikan hanya sebatas dari segitiga restitusi. Oh ternyata harus ada masuk ke orang psikiater, psikolog, segala macam. Nah itu kita taruh ke sana. Jadi segitiga restitusi itu baru awal sebenarnya, Miss. Iya, baru asesmen awal kita untuk menganalisis. Nanti ketika anak mengulangi lagi, ternyata baru kelihatan nih, makin lama kelihatan analisis kita. Oh ternyata ada latar belakang yang harus diperbaiki atau dan segala macam, dan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ternyata harus ada kolaborasi dengan orang tua, harus ada kolaborasi dengan guru BK, bahkan harus ada kolaborasi dengan praktisi psikolog seperti itu. Itu bagaimana, Miss? Ya pemantauannya akan panjang. Itulah peran kita sebagai guru. Ya seperti itu. Ada lagi? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ya Pak Imam ya, sangat luar biasa sekali papilan Pak Imam tadi sudah menyampaikan tentang disiplin positif. Yang pertama dari yang sudah disampaikan Bu Kendis, Pak Imam, Pak Filan, saya mohon penjelasan yang lebih konkret lagi terkait dengan motivasi internal. Kalau eksternal kan tadi banyak disebutkan ya, maksudnya kayak hadiah, hukuman dan lain-lain. Nah, yang real tentang motivasi internal itu yang seperti apa? Ini istilahnya ini kelas nih kita. Nanti mungkin bisa ya praktekkan. Nah, yang kedua, pertanyaan ada 4 nih Pak, nggak apa-apa. Tadi antara hukuman, terus konsekuensi, restitusi. Nah tanggapan Pak Imam, kan ketika konsekuensi itu harus ada
benang merahnya antara apa yang tidak dilakukan, konsekuensinya apa gitu kan. Nah, tanggapan Pak Imam terkait, saya masih melihat ada beberapa pada saat upacara, ada yang tidak menggunakan atribut, itu harus dipisahkan barisannya. Nah, itu termasuk yang mana? Terus yang berikutnya, tadi katanya kalau disiplin positif, restitusi itu apakah tetap ada tata tertib? Harus ada kan, karena itu sebagai acuan sekolah gitu. Nah, tanggapan Pak Imam terkait dengan poin, ini terkait dengan GDS nih, kan biasanya ada poin dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini seperti apa? Gitu. Nah, terus yang terakhir berarti hukuman, konsekuensi, restitusi yang boleh kita lakukan tuh berarti di konsekuensi dan restitusi ya. Dua itu aja. Yang hukumannya Hukuman bukan berarti tidak boleh lain, tapi bisa mungkin dihindari. Berarti yang boleh dilakukan yang dua kan? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Maul ya, panjang sekali ya. Apa ya? Tadi yang pertama apa? Motivasi ya. Oke. Motivasi. Satu-satu ya, Bu. Ntar saya konfirmasi lagi yang kedua apa gitu kan. Nah, banyak ini. Oke, untuk perihal motivasi internal itu adalah segala sesuatu yang dia lakukan karena memang ada rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jadi kayak misalkan di dalam kelas, misalkan ada kita piket kelas lah misalkan. Misalkan kita piket kelas. Piket kelas itu ketika motivasi internal itu terjadi kan berarti kita tidak perlu lagi menghayo-hayokan lagi anak ya. Anak udah kayak ibaratnya udah otomatis atas kesadaran, atas tanggung jawabnya dia sudah melakukan piket kelasnya. Nah, untuk motivasi internal ini memang bukan hanya butuh waktu yang singkat. Perlu namanya pembiasaan waktu yang sangat panjang. Nah, ini adalah PR kita sebenarnya sebagai seorang guru, bagaimana peran kita untuk memantau setiap harinya. Diawali dengan kita akan selalu memperhatikan anak sebenarnya motivasi internal itu. Kita bagaimana kita memantau anak setiap hari, hayu piket sampai akhirnya akan muncul. Jadi bukan karena lagi dihayokan lagi, tapi karena memang oh ya udah memang setiap harinya itu yang dilakukan. Karena memang untuk membuat motivasi internal memang sebenarnya kalau dibilang harus dipaksakan, emang harus awalnya memang sedikit harus dipaksakan sebenarnya untuk motivasi internal ini terbentuk. Kalau tidak seperti itu mungkin tidak akan pernah terbentuk. Kita nggak mungkin kan anak zaman sekarang kita biarin aja gitu aja. Kita biarin itu tidak akan terjadi namanya membentukkan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini juga bisa kita yakini dengan tadi keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas, dengan anak kita berikan kebebasan untuk berpendapat, mengutarakan peraturan-peraturannya. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan satu arah saja. Kita yang buat, udah Anda nggak mengikuti, harus mengikuti. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari mereka, untuk mereka. Dari mereka kita mengakomodir, kita memilih, kita memilah, menjadikan sebuah kalimat positif, kemudian untuk mereka yakini. Nah, ketika itu dilakukan, seiring berjalannya waktu ya insya Allah harapan kita adalah itu akan menjadi sebuah keyakinan untuk mereka. Karena akan ada rasa memiliki ya, akan ada rasa memiliki di mana oh ya ini peraturan gue yang bikin gitu kan ibaratnya. Ini keyakinan kita semua yang bikin, ya berarti kita semua yang harus melakukan seperti itu. Itu sih harapan dari keyakinan kelas untuk membentuk yang namanya tadi motivasi internal. Jadi seperti itu dari keyakinan kelas itu ya harapannya seperti itu Bu. Karena merasa oh iya saya yang bikin ya. Jadi kita sebagai guru cukup ngingetin aja kemarin keyakinan kelasnya gimana seperti itu. Oh iya Bu, saya harus menjaga kebersihan kelas. Ya udah sapu kan kayak gitu. Jadi nggak harus selalu tentang hukuman dan penghargaan seperti itu. Gimana Bu? Oke, yang kedua. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas ya? Ya, kesepakatan kelas baru awal Bu. Jadi guru suruh bikin kesepakatan kelas itu maksudnya itu keyakinan kelas. Itu beda Bu. Jadi ibu baru kesepakatan kelas baru sampai di tahap awal untuk menuju ke keyakinan kelas. Jadi emang awalnya semua peraturan-peraturan kita sepakati. Jadi kesepakatan itu hanya baru sebatas peraturan aja. Peraturan yang disepakati. Sedangkan kalau keyakinan itu bahkan sampai dari mereka, kemudian keyakinan itu nanti ada tahap terakhir itu ada itu panjang lagi ya. Kita ada memaparkan apa tanggung jawab siswa, apa tanggung jawab guru. Jadi misalkan guru harus
Guru menjelaskan, itu tanggung jawab guru dong. Guru menjelaskan, tanggung jawab siswa berarti mendengarkan, menyimak. Jadi keyakinan itu nanti akan dijabarkan seperti itu. Setiap orang punya tanggung jawab atas keyakinannya masing-masing. Seperti itu, Bu ya. Jadi kalau Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas, itu sebenarnya sudah melakukan step awal untuk menuju ke keyakinan. Karena kesepakatan biasanya masih hal yang negatif, tidak terlambat, kemudian tidak berisik, kan seringnya gitu kan? Tidak berisik, tidak boleh izin dulu sebelum keluar, tidak boleh keluar, nah, pokoknya harus izin dulu dan segala macam gitu. Jadi lanjutkan kalau Ibu sudah bikin kesepakatan kelas, coba ke step berikutnya yaitu menuju ke keyakinan kelas seperti itu. Oke, ada lagi tadi yang kedua? Tadi yang siswa dipisahin pas pacaran. Oh ya, siswa yang oh ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Yang itu, kalau kasus itu, sebenarnya saya ada baca dari modul ini ada. Dari modul ini ada, di salah satu pas elaborasi, itu termasuk sebenarnya sebuah hukuman. Iya, siswa dipisahkan daripada atribut salah, terus di barisan. Itu sebenarnya maksudnya sebuah hukuman. Kadang juga, saya masih bingung, kalau itu untuk konsekuensinya seperti apa. Iya, saya sendiri juga bingung, karena masalah atribut, masa saya harus suruh beli? Ya kan, saat itu juga, bagaimana kalau uangnya nggak ada? Kan seperti itu. Bagaimana balik lagi kalau anak tersebut nggak punya uangnya? Seperti itu. Nah, itu yang masih, kadang memang, ya mau tidak mau kita masih harus melakukan itu dengan terpaksa. Kan tadi yang saya bilang, hukuman tidak harus selalu nggak bisa kita lakukan, tapi sebisa mungkin dihindari. Tapi ketika itu memang harus terpaksa kita lakukan, ya kita lakukan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Apa tuh? Tata tertib. Oh, masalah tata tertib. Poin. Oke, masalah poin dan tata tertib dan peraturan sekolah tadi yang saya paparkan bahwa dengan restitusi bukan berarti tidak ada aturan atau konsekuensi ya. Nah, itu sepakat lah ya, kita harus tetap ada konsekuensinya. Nah, kemudian di sini untuk peraturan atau tata tertib, yang poin pertama adalah di sekolah ini mungkin yang masih kita belum sampai ke batas keyakinan sekolah. Kita hanya baru sampai batas peraturan. Kalau kita merujuk ke kurikulum merdeka, kita kan menunjuknya ke keyakinan finalnya akan ada di keyakinan kelas, finalnya akan ada keyakinan sekolah. Mungkin kita selama ini buat peraturan kan hanya baru satu arah. Anak datang PPDB, udah tanda tangan sepakati. Pokoknya peraturan yang ada apapun itu sepakati, yang seperti itu. Tanpa kita bertanya dulu, tanpa kita memberikan tanggapan dari mereka. Dari siswa, ya itu akan jadi PR yang panjang, karena untuk membuat sebuah keyakinan sampai keyakinan sekolah itu perlu kolaborasi yang banyak, kolaborasi dengan kepala sekolah, iya insya Allah lah Bu ya, kolaborasi dengan semua guru, dengan siswa, mungkin tidak bisa jadi nggak harus semua siswa, perwakilan aja setiap daripada jurusan ataupun dari setiap kelas. Untuk kita sama-sama menyepakati peraturan sekolah menjadi sebuah keyakinan sekolah. Itu sih kalau sampai budaya positif itu diterapkan tidak hanya di kelas, tapi juga di sekolah. Finalnya di situ. Peraturan sekolah kita sepakati sampai menjadi keyakinan sekolah. Dengan konsekuensi-konsekuensinya juga yang kita sepakati. Supaya nanti poin-poinnya yang kita sepakati sampai nantinya pada saat restitusi, mungkin kan restitusi kalau kelas mah paling hanya wali kelas saja kan. Bagaimana kalau GDS di lapangan, ya kan? Kita mau restitusi bagaimana sedangkan keyakinan sekolahnya belum ada. Kan seperti itu. Kita mau restitusi seperti apa? Keyakinan sekolahnya aja belum ada gambarannya seperti apa, baru adanya peraturan. Kita mau nanyain keyakinan kamu apa? Apaan itu jawabannya, Pak. Pastinya kan. Nah, dengan adanya keyakinan sekolah yang kita harapkan nanti pada saat itu bisa kita lakukan restitusi. Yang tadi saya bilang langkah untuk restitusi ya dari awalnya kita harus dulu mempersiapkan tentang keyakinan yang mereka yakini, supaya nanti kita tanyakan keyakinan apa yang kamu langgar, keyakinan apa yang tidak kamu tunjukkan. Kemudian hal apa yang bisa kamu lakukan supaya keyakinan itu bisa ditunjukkan lagi dengan kamu. Misalkan udah tahu nih konsekuensinya apa? Oh iya Bu, saya harus melakukan ini. Ya, itu menjadi sebuah konsekuensinya nantinya. Seperti itu paling Bu. Itu PR kita bersama lah intinya ya. Untuk mencapai keyakinan sekolah. Itu berarti.
Ya, siap Bu. Terima kasih. Ada lagi cukup ya, Bapak Ibu ya? Cukup. Karena ini udah banyak sekali. Oke, sebelum saya tutup, saya mau merefleksikan secara singkat aja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, peristiwa apa yang Anda dapatkan dari diskusi hari ini? Peristiwa apa? Peristiwa tuh gimana situasinya? Menyenangkan, seru. Oke. Kemudian bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diskusi hari ini? Makin penasaran, makin termotivasi. Oke. Apa saja pembelajaran yang Anda dapatkan dari diskusi hari ini? Disiplin positif, disiplin restitusi, hukuman, motivasi, dan lain-lainnya. Oke. Apa kira-kira penerapan yang ingin Anda lakukan setelah mengikuti diskusi hari ini? Berharap bisa menjadi pendidik dan pengajar yang lebih baik dan sampai tahap ke manajerial. Oke, Bu. Tepuk tangan buat kita. Ya, itulah harapan kita. Semoga kita bisa menjadi posisi kontrol guru yang bisa menjadi posisi yang manajer, posisi yang ideal. Walaupun pada kenyataannya itu adalah hal yang sulit dan panjang karena kondisi di lapangan berbeda-beda. Ya, balik lagi ke kondisi tadi. Idealnya memang manajer, tapi kalau memang mau jadi pemantau boleh. Intinya hindari sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang mau jadi teman sesekali boleh. Kemudian mau menjadi pemantau itu silakan. Menjadi manajer itu lebih baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya dan juga rekan saya Pak Filan Adam. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.